Singa dari suku Yehuda, Wahyu 5, kitab masih tertutup, tapi gulungan kitab itu ada di tangan anak domba. Masih tertutup, meterai-meterai belum dilepaskan. Singa dan anak domba adalah oknum pribadi yang sama. Amin. Dan Anda mendengar mereka yang di sorga, orang-orang kudus berteriak, nyaring, bersorak-sorai. Yohanes yang sebelumnya dia menangis sedih karena tidak ada seorang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab tersebut dan melihatnya, maka dia menangis, tapi dikatakan singa dari suku Yehuda layak untuk membuka dan melepaskan meterai-meterainya. Maka di Wahyu 10 Anda melihat, di Wahyu 5 Yohanes bersukaria. Dari sedih dia bersukaria. Yohanes mengalami revival. Amin. Karena dia melihat namanya di dalam gulungan kitab tersebut. Oh, terpuji nama Tuhan. Sebab kitab tersebut sudah ada di tangan sang anak domba. Dan di Wahyu pasal 6 Anda melihat anak domba membuka meterai-meterai. Satu demi satu, 1 sampai 7. Amin. Haleluya. Dan Anda bisa melihat bagaimana Wahyu 10 gulungan kitab itu terbuka. Amin. Gulungan kitab itu terbuka. Oh, terpuji nama Tuhan. Dan Yohanes bersukaria karena melihat namanya di dalam kitab yang terbuka. Amin. Jadi Anda bisa bayangkan kalau meterai ke-6 kebuka semuanya, tapi meterai ke-7 belum. Hah? Anda bisa bayangkan, contoh ini adalah setebal ini. Meterai ke-6 kebuka semuanya, tapi yang ke-7 belum. Apakah akan membuat Yohanes bersuka cita? Bertanya, Tuhan, kenapa yang ke-7 belum? Aku kan rindu untuk melihatnya. Renungkan hal itu. Tapi adegan itu tidak ada di sorga. Anda tahu Wahyu 5 adalah adegan. Sebuah pemandangan yang di sorga. Amin. Wahyu 1, 2, dan 3 adalah 7 zaman gereja. Wahyu 4 adalah pengangkatan. Wahyu 5 adalah adegan, pemandangan yang di sorga. Di mana gulungan kitab termeterai dan gulungan kitab tertutup. Amin. Dan Wahyu 5 ditempatkan antara Wahyu 1, 2, dan 3, 7 zaman gereja. Amin. Dan di Wahyu 8 dan 9 yang adalah sangkakala. 7 sangkakala. Untuk memperlihatkan bahwa ada misteri yang berlangsung di sepanjang 7 zaman gereja. Bisa nangkap? Wahyu 5 antara zaman-zaman gereja dan sangkakala di Wahyu 8 dan 9. Karena penempatan nas ini sangat penting untuk melihat akan dirimu sebagaimana Tuhan menjanjikan suatu iman pengangkatan. Amin. Jadi Tuhan menempatkan hal ini sedemikian rupa bukan sekedar urutan pasal. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan sesuatu apa yang selama ini sudah ada dalam pikiran Tuhan, tapi yang Dia sembunyikan, namun yang Dia sudah katakan di dalam hatinya dan dituangkan di dalam Alkitab yang tertulis bahwa harinya tiba, apa yang Dia miliki yang tersembunyi akan dinyatakan, dibukakan, diberitahukan. Dan ini masanya. Itulah sebabnya Anda harus mempelajari hal ini dengan seksama dan benar untuk bisa melihat bahwa Wahyu 5 adalah antara 7 zaman gereja dan sangkakala. Sehingga itu membuat Anda bisa melihat bahwa Wahyu 5 adalah celah. Ada sebuah celah di situ. Amin. Ada sebuah celah. Dan kemudian Anda melihat Wahyu 6 adalah pembukaan meterai-meterai. Dan Wahyu 10 adalah kedatangan Tuhan. Dia yang turun dari sorga. Mengerti yang saya maksudkan? Dan Anda bisa melihat Wahyu 10 ditempatkan antara Wahyu 9 dan Wahyu 11. Wahyu 9 adalah sangkakala. Ada amin? Wahyu 9 adalah sangkakala kelima dan sangkakala keenam. Dan itu adalah perang dunia 1 dan perang dunia kedua. Dan Wahyu 11 adalah sangkakala yang ke-7. Dan itulah pelayanan Musa dan Elia. Ada amin? Dan di Wahyu 11 juga dikatakan di sana bahwa Tuhan akan menghukum, membinasakan mereka yang merusak bumi. Dan akan berlangsung penghukuman tersebut di perang Harmagedon. Dan itu dituliskan tepat di sangkakala ke-7 yang sama. Di Wahyu pasal yang ke-11. Sehingga Anda bisa melihat bahwa ke-7 guru ditempatkan antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Ada amin?
Dan untuk memahami hal ini apa yang saya katakan, Anda harus kembali mengulang, membaca, mempelajari khotbah Hari Raya Sangkakala. Ada amin? Itulah khotbah yang berat untuk dipahami. Tapi tidak berat bagi mempelai wanita. Anda mengerti itu? Karena Nabi ingin memperlihatkan pada kita posisi kita. Baik di dalam nas-nas kitab suci, baik di dalam kehidupan di muka bumi ini, masa dan zaman yang sedang kita hidupi, di antara dua peristiwa besar dunia. Bisa mengerti? Ya, Anda bisa melihat hal itu. Dan itulah sebabnya Anda harus pahami ini, karena tanpa kita melihat di mana ketujuh guru itu dituliskan, maka Anda tidak akan bisa menempatkan imanmu di dalam nas yang tertulis. Sedangkan pondasi iman kita adalah yang tertulis. Amin. Namun jika Anda oleh pertolongan Roh Kudus menemukan akan tempat posisi di mana itu dituliskan, amin. Dan kemudian Roh Kudus membawa Anda di mana itu adalah tempat ketujuh guru dituliskan, dan sebagaimana yang dikatakan di Wahyu 10 ayat 7, seperti yang telah diberitakan oleh hamba-hambanya, yaitu para nabi, berarti Anda harus kembali ke pralambang dan bayangan. Karena para nabi di perjanjian lama dan juga Rasul Paulus adalah juga nabi dan rasul. Karena pelihat adalah nabi, mereka memiliki kualitas yang sama. Rasul juga adalah pelihat, Yohanes adalah pelihat, Paulus adalah pelihat. Ada amin? Maka Anda bisa melihat dalam nas-nas yang tertulis bahwa ketujuh guru yang dilarang ditulis itu, amin, ketujuh guru yang dilarang ditulis itu tidak tertulis di Alkitab, tapi ada di Alkitab, namun dituliskan di Wahyu 10, perihal tujuh guru. Perihal tujuh guru dituliskan di Wahyu 10, antara Wahyu 9 dan Wahyu 11, antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Anda mengerti yang saya maksudkan? Jadi hal ini harus sangat dipahami oleh kita untuk bisa kita menempatkan hal ini dengan benar. Karena ketujuh guru adalah pewahyuan-pewahyuan yang termuat di dalam meterai-meterai. Perhatikan perkataan ini, pewahyuan. Ada amin? Kembali kepada perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 16. Gerejaku dibangun di atas batu karang, pewahyuan tentang siapakah anak manusia. Amin. Jadi ini bukan perkara firman. Tapi ini adalah pewahyuan. Ada amin? Pewahyuan dari firman yang tertulis. Amin.